Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Septi Hasana, mahasiswa dari Universitas Satyagama, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NPM 6220119100010. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya rangkum yang berjudul Pengaruh Umur, Pendidikan, Jumlah Tanggungan, Jam terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar, yang ditulis oleh Ida Ayu Nyoman Saskara Mimitrobianto. Jam terbit pada tanggal 15 Januari 2020. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Salim Bugis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Oke, saya mulai saja. Yang pertama, pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dengan jelas disebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Dalam era yang semakin modern ini, kebutuhan hidup yang layak suatu keluarga terus meningkat. Salah satu dampak dari keadaan tersebut adalah banyaknya kaum wanita yang turun berperan dalam mencari tambahan pendapatan bagi keluarganya. Peran wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi suatu keharusan. Akibat semakin mendesaknya kebutuhan hidup, sulitnya keadaan ekonomi yang disebabkan penghasilan suami yang tidak memenuhi untuk kebutuhan hidup menunjukkan wanita membantu mencari nafkah tambahan. Peran perempuan saat ini tidak lagi dikaitkan pada peran utamanya sebagai istri maupun ibu rumah tangga. Pada perkembangannya kini, tidak sedikit perempuan yang ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat. Meningkatnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi dibatasi oleh 6 faktor kunci, yaitu yang pertama, pendidikan, pengembangan dan penelitian serta keterampilan. Kedua, akses kualitas. Ketiga, beban bekerja. Keempat, akses ke properti, aset, dan jasa keuangan. Yang kelima, tindakan kolektif dan kepemimpinan. Yang keenam, perlindungan sosial. Menurut GB Misola tahun 2014, peran ganda yang dijalani perempuan membuat pola interaksi dengan keluarga berlangsung timbal balik dan saling membutuhkan baik ketika berada di dalam maupun di luar rumah. Adapun pola pengelola pendapatan dan pemanfaatan pendapatan keluarga didasarkan oleh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jam kerja yang dicurahkan oleh wanita untuk bekerja mendapatkan tambahan pendapatan keluarga juga merupakan bentuk eksistensi guna adanya kesetaraan gender yang kini mulai gencar digemakan di mana-mana. Kesetaraan gender muncul akibat sebagian masyarakat berpendapat bahwa wanita selalu diposisikan sebagai kelas 2. Hal ini kemungkinan karena tingkat pendidikan wanita yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan pendidikan tersebut mulai berubah. Saat ini, tingkat pendidikan wanita dapat dikatakan setara dengan tingkat pendidikan kaum laki-laki. Data tabel 1 menunjukkan jumlah angkatan kerja wanita di setiap kabupaten atau kota, kecuali tahun 2016, di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kaum perempuan usia kerja di Provinsi Bali tidak melulu identik dengan aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, atau aktivitas rumah tangga lainnya. Tetapi kini, kaum perempuan telah ikut terjun langsung menopang ekonomi keluarga dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tabel 2 menunjukkan
Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jumlah jam kerja seluruhnya dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2017 terdapat 501.909 jiwa usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Denpasar. Berdasarkan tabel 3, wanita yang bekerja usia 15 tahun ke atas Kota Denpasar yang bekerja di kegiatan informal tahun 2013 sampai 2017 berdasarkan lapangan pekerjaan utama menunjukkan hampir sebagian besar penduduk wanita bekerja di bidang jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Tabel 4 menunjukkan dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan jumlah tenaga kebersihan yang cukup drastis, yakni berkurang 246 orang. Jika dilihat dari perspektif gender, tampak dengan jelas bahwa petugas kebersihan didominasi oleh laki-laki. Metode penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebagai variabel-variabel yang telah ditentukan. Penelitian bersifat asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan variabel yaitu pengaruh langsung variabel umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jam kerja terhadap pendapatan tenaga kebersihan di Kota Denpasar. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Denpasar pada tahun 2019 karena jumlah penduduk di Kota Denpasar semakin meningkat setiap tahunnya yang dibarengi dengan meningkatnya masalah kebersihan. Objek penelitian ini adalah tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar pada tahun 2019 dengan menganalisis pendapatan yang dilihat berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan kerja, dan jam kerja. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang berdasar dari primer dan sekunder. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar, di mana jumlah populasi tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar sebanyak 528 tenaga kebersihan pada tahun 2017. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan proporsi yang sama untuk setiap kelompok atau strata. Hasil dan pembahasan. Analisis regresi linier berganda. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 21 for Windows. Model analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, curahan jam kerja terhadap perempuan tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar. Interpretasi koefisien, interpretasi persamaan berdasarkan hasil analisis linier berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan sebesar 1 tahun pada umur akan menyebabkan peningkatan pendapatan tenaga kebersihan perempuan sebesar Rp5.501 dengan asumsi variabel lain konstan, namun peningkatan ini secara statistik tidak signifikan. Yang kedua, peningkatan sebesar 1 tahun tingkat pendidikan yang dihitung dari tahun sukses akan menyebabkan peningkatan pendapatan tenaga kebersihan perempuan sebesar Rp642.864 dengan asumsi variabel lain konstan, namun peningkatan ini secara statistik tidak signifikan. 3. Peningkatan sebesar 1 orang pada jumlah tanggungan akan menyebabkan peningkatan pendapatan tenaga kebersihan perempuan sebesar Rp7.661.410 dengan asumsi variabel lain
konstan, namun peningkatan ini secara statistik tidak signifikan. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Yang pertama, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan curahan jam kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan seluruh variabel secara serempak mempengaruhi pendapatan tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar. Yang kedua, umur secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar. Usia tidak berpengaruh terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan karena berdasarkan hasil wawancara dengan responden di Kota Denpasar, tidak ada batasan usia dalam melakukan pekerjaan untuk membantu suami mendapatkan tambahan penghasilan. Asalkan masih kuat dan masih sanggup untuk bekerja, maka tidak ada larangan bagi tenaga kebersihan perempuan untuk bekerja. Yang ketiga, tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh responden tidak membutuhkan ijazah sekolah ataupun kemampuan yang berasal dari sekolah. Jenjang pendidikan yang telah mereka tempuh tidak akan mempengaruhi pendapatannya karena jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kebersihan perempuan hanya membutuhkan keterampilan dan kemampuan bekerja. Yang keempat, jumlah tanggungan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar. Jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan. Berapapun jumlah anggotanya, keluarga tidak mempengaruhi pendapatan. Padahal seharusnya, dengan semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin besar pula pengeluaran rumah tangga responden dan tentunya akan semakin memotivasi. Yang kelima, curahan jam kerja secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan tenaga kebersihan perempuan di Kota Denpasar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar curahan jam kerja tenaga kebersihan perempuan, akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.